Yang kedua, kita juga menghargai apa yang kemudian dilakukan oleh para guru besar dan akademisi hukum tata negara, termasuk dari koalisi masyarakat sipil juga yang sudah melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang berhubungan dengan pengambilan keputusan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kita harus hargai, kita harus meletakkan itu semua sebagai semangat untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Para guru besar, kemudian akademisi yang kemudian sudah melaporkan, tentu saja itu merupakan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Sesuatu yang jernih tanpa ada kepentingan, yang tentu saja ini adalah upaya untuk menjaga konstitusi kita dari pembegalan konstitusi yang kemudian akan merusak tatanan demokrasi. Dan yang ketiga, kita juga harus melihat bahwa proses yang berjalan tidak bisa bertele-tele, dia harus cepat, meskipun misalnya undang-undang kasih waktu 30 hari, begitu ya, bisa diperpanjang lagi 15 hari. Nah, kita berharap prosesnya juga bisa lebih cepat, karena tentu saja ini akan berkaitan dengan momentum pemilu. Nah, jadi kita harapkan ada kepastian juga dalam konteks pemberian sanksi, karena ini kita penting untuk melihat hal ini, karena kita masih membutuhkan Mahkamah Konstitusi sampai kapanpun. Bagi kami yang kemudian juga sebagai peserta pemilu, kita butuh juga netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi, paling tidak dalam waktu dekat, dan kami percaya juga 2024 peluang adanya sengketa itu besar. Ada sengketa pilkada, ada sengketa pileg juga, termasuk sengketa pilpres. Maka dari itu, apa yang dilakukan hari ini, proses MK-MK, kemudian juga laporan dari para guru besar, itu adalah upaya untuk menjaga MK untuk kembali kepada jalannya menegakkan konstitusi. Karena kalau kemudian MK itu rawan dengan intervensi, tentu yang dirugikan adalah banyak sekali warga negara yang hak konstitusinya terganggu. Nah, mungkin sementara 4 poin itu dari saya kembalikan kepada Reinhard. Terima kasih. Nanti dilanjutkan ya Mas Tama, ada pertanyaan dari rekan-rekan setelah konversi ini. Saya mau elaborasi lebih jauh ke Prof. Juanda. Prof, pembegalan konstitusi yang tadi di-highlight oleh Mas Tama ya, ini yang perlu kita cermati bersama. Dan juga dari civil society, dari para pakar, mungkin banyak juga rekan-rekan dari Prof. Juanda yang marah dan kecewa sehingga melaporkan ini sebagai sebuah pelanggaran etik. Dari pandangan Prof. Juanda sendiri sebenarnya bagaimana melihat proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sampai hari ini ada pemeriksaan terhadap Hakim MK. Kalau kita kaitkan ke bagaimana hukum tata negara kita saat ini berkaitan dengan pemilu 2024. Seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama, memang kita dikejutkan dengan putusan nomor 90 yang tentu inilah awal dari dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan sampai sekarang dan sedang berlangsung ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli dan anggotanya 2 lagi adalah Profesor Bintan Saragi dan 1 dari Hakim Konstitusi. Ini tidak lain adalah untuk membuktikan atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran kode etik itu sendiri. Sehingga kalau terjadi misalnya terbukti pelanggaran kode etik, maka tentu kita berharap dengan integritas dan kenegarawan Prof. Jimli yang kita anggap masih tegak lurus untuk menegakkan konstitusi, negara hukum dan negara demokrasi yang diharapkan oleh banyak pihak rakyat ini dalam rangka mempersiapkan pemilu yang jujur, adil, demokratis di 2024. Tentu disinilah ajang pembuktian ya, di mana Prof. Jimli kita harapkan dalam arti objektif ya, bersikap objektif, berpikir secara normatif konstitusional,
berdasarkan norma-norma kode etik. Nah, oleh karena itu saya pikir ya inilah saatnya kita menunggu bagaimana putusan nanti MK ini. Oleh karena itu saya sebagai salah satu pakar hukum tata negara berharap mewakili rakyat juga sekaligus berharap MK ini tidak bermain di dalam ranah politik ya, tidak mencoba-coba untuk berselingkuhan dengan kekuasaan politik manapun kecuali menegakkan konstitusi, berkiblat kepada peraturan kode etik dan perilaku hakim yang sudah kita sama-sama sebagai pedoman dari hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Nah, dan terakhir, kenapa ini bisa dan harus kita harapkan secara kuat untuk bagaimana MK ini melakukan wewenang dan fungsinya, karena setelah ini ada namanya Pilpres, Pileg, dan saya yakin biasanya berujung pada gugatan-gugatan. Nah, kalau tidak dibasmi dulu atau dibuktikan dulu dengan etiknya ini, saya khawatir apa yang diduga oleh publik secara umum, kalau misalnya ternyata terbukti ya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman itu melakukan pelanggaran kode etik, saya pikir nanti dikhawatirkan kalau bermain-main MK ini pada saat nanti terjadi sengketa pemilu 2024 ini akan berpotensi untuk berpihak kepada salah satu pasangan atau salah satu peserta pemilu, kalau itu anggota DPRD misalnya. Nah, ini kita tidak harapkan ya. Oleh karena itu bahwa apa yang terjadi atau dugaan dari kawan-kawan yang sekarang bergulir di MK itu benar-benar dilaksanakan oleh MK Prof Jimli yang saya